Halo, selamat siang penonton Mancing Mania dimanapun berada. Kali ini Mancing Mania ada di provinsi paling barat di Indonesia, ya tepatnya di Aceh. Namun saya tidak mancing di kota berjulukan Serambi Mekah ini, melainkan di sekitaran Pulau Weh dan perjalanan kami mulai dengan menyeberang menggunakan kapal cepat dari Banda Aceh menuju Pulau Weh. Ini saya lagi ada di Pelabuhan Feri Ulele nih, di Banda Aceh. Saya lagi ngantri mau naik kapal penyeberangan ke Pulau Weh. Saya rencananya mau mancing di sekitaran Pulau Weh. Walau sudah ada transportasi lain seperti pesawat, namun setiap harinya Pelabuhan Ulele selalu dipadati oleh penumpang baik yang ingin menyeberang ataupun yang kembali dari Pulau Weh. Selain untuk tempat usaha, Pulau Weh memang salah satu destinasi tempat wisata baik turis lokal maupun turis mancanegara. Setelah kurang lebih 2 jam, perjalanan kami tiba di Pulau Weh. Mantap! Sampai di Sabang, mau coba spot Sabang. Tidak menyanyiakan waktu, keesokan paginya walau cuaca nampak sedikit kurang bersahabat, saya langsung menuju pelabuhan untuk bertemu dengan tekong yang akan membawa saya memancing. Nih, pagi ini saya udah di Sabang, saya mau coba spot-spot di Pulau Weh ini. Ini baru aja reda nih hujan, dari tadi malam hujan terus karena emang di sini lagi musimnya baratan. Tapi katanya kalau misalnya lagi baratan, ikannya makin sangar. Setelah semua dirasa sudah siap, kami berangkat menuju spot. Tidak sampai 1 jam, kami sudah tiba di spot. Wow, dekat ya mas bro? Segera piranti pancing kami turunkan. Kali ini teknik jigging yang kami gunakan. Teknik jigging merupakan teknik yang telah dipraktekkan oleh pemancing Jepang sejak dahulu dan sampai ke negara kita sejak 5-7 tahun yang lalu. Jigging adalah teknik mengulur umpan tiruan bernama metal jig atau kepingan besi menyerupai ikan sampai dasar laut dengan kedalaman antara 80-150 meter. Lalu secara berulang menggulung benang pada reel sampai batas tertentu dan mengulur kembali ke dalam laut secara berulang hingga ikan memakan umpan. Saya udah sampai di spotnya nih. Tadi berangkat ke spot, lumayan juga ternyata kita dihajar angin sama hujan. Ini kita sekarang nih lumayan nih spotnya nih. Saya di sini sama pemancing dari Aceh sama Sabang nih. Ada Bang Harun sama Bang BC sama Om Janvo juga saya sama tekong andalannya nih Pak Topan. Dari sini ini deket banget spotnya dari apa namanya, dari Pulau ini nggak jauh ya, katanya ikannya juga lumayan. Mau cari dulu. Tidak lama memainkan umpan, Harun yang mendapat sambaran di bagian belakang kapal. Strike! Strike, bos! Tampaknya bukan tongkol yang memakan umpannya. Dengan menggulung secara cepat, ia ingin segera menyudahi perlawanan ikan. Memang yang punya spot nih, nanti dimakan duluan. Tadi depan ada Bang BC, tuh rajanya casting ternyata di Aceh. Dia ikut main laut sama kita. Sekarang Bang Harun nih lagi fight. Kenapa Bang? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Ikan laut Bang. Apa sih? Wih, lumayan. Tidak menunggu lama, seekor green jobfish berukuran sedang berhasil dinaikkan. Green jobfish atau agam dalam bahasa Aceh merupakan ikan karang yang hidup di kedalaman 40 hingga 80 meter. Mancing Mania, mantap! Tidak mau ketinggalan, Wicak sang reporter Mancing Mania ingin menjajal spot di seputaran Pulau Weh ini. Benar saja, tidak lama ia memainkan umpannya, jorannya langsung melengkung. Mantap!
Dengan sekuat tenaga, ia terus menghadapi perlawanan ikan. Ayo Mas Wicak, semangat! Ini pengalaman pertamanya menggunakan reel overhead sehingga ia sedikit kesulitan dalam menaikkan ikan. Dilihat dari tarikan yang membuat joran yang melengkung, nampaknya bukan ikan kecil yang menyambar ikannya. Mantap! Dengan arus dan angin yang cukup kuat membuat Wicak semakin kesulitan dalam menaikkan ikan. Akhirnya setelah setengah jam ikan nampak timbul di permukaan. Saya dapat geropa. Wow, seekor kerapu berukuran cukup besar berhasil dinaikkan. Ikan kerapu merupakan predator yang hidup di karang di dasar laut. Ikan ini memangsa apapun benda bergerak yang berada di dekatnya. Dan rata-rata ikan ini akan mengalami dekompresi apabila dinaikkan ke permukaan laut apabila terkena pancingan. Mantap! Alhamdulillah dapat ikan, mantap! Metal jig merupakan jenis umpan sport fishing yang terbuat dari timah. Dengan dibentuk menyerupai umpan seperti ikan dan cumi serta diberi warna yang menarik dan indah, bahkan ada yang diberi fosfor agar menyala saat diberi lampu pada malam hari. Udah menjelang sore nih. Sebenarnya harusnya udah mulai bagus, cuman karena anginnya terlalu keras, perahu kita tuh bergesernya lebih cepat, jadi agak susah juga nih kita nih jiggingnya. Walau cuaca mulai kurang bersahabat, tidak menjadi halangan kami untuk tetap berjigging untuk mendapatkan sambaran. Nih, cuacanya masih gini-gini aja nih, nggak berubah, malah semakin gelap, semakin sore malah semakin gelap nih atas. Ini katanya sih, ini sih disebab ini karena ada badai di Samudra India. Jadi kita berlindung di timurnya Pulau Sabang nih. Kalau misalnya kita mancingnya di baratnya Pulau Sabang, itu lebih hancur dari ini. Dengan cuaca yang semakin buruk, Harun malah mendapat sambaran kembali. Strike! Kali ini tarikan ikan dirasa cukup besar. Tali PE milik Harun terus keluar dari reel di tarikan ikan. Ikan apa ini, Mas Bro? Harun seperti tidak dikasih jeda melawan ganasnya tarikan ikan. Jorannya pun terus melengkung ke bawah karena ikan yang mencoba melepaskan diri dari Harun. Nampaknya kali ini ia sedikit kewalahan dalam menghadapi perlawanan ikan, ditambah dengan kondisi langit yang semakin gelap karena cuaca yang semakin buruk. Namun tiba-tiba, tali terputus karena tarikan ikan. Keesokan harinya kami kembali ke laut untuk memancing. Nampaknya kali ini cuaca lebih bersahabat. Piranti jigging pun kembali kami siapkan. Sebenarnya bukan hanya spot mancing yang tersedia di Pulau W ini, namun karena musim yang sedang kacau, kami hanya bisa memakai teknik ini untuk memancing. Dan spot jigging di sini pun tidak terlalu jauh dari Pulau W, sehingga apabila cuaca tiba-tiba menjadi buruk, kita bisa langsung cepat menuju pulau untuk sekedar berlindung atau menyudahi pemancing. Salah satu rangkaian buat jigging. Di kailnya biasanya 2 di atas, biasanya ada satunya juga di bawah, tapi saya nggak pakai karena di bawah ini kontur dasarnya karang, jadi takutnya nyangkut di karang, jadi bawahnya saya nggak pakai. Biasanya begini pun udah efektif kalau emang ada ikannya. Sesampainya di spot metal jig langsung kami turunkan. Dan jika memang di spot sedang banyak ikan, umpan pertama yang sampai dasar biasanya langsung disambar ikan.
saja. Tidak lama menurunkan umpan, BC langsung disambar ikan. Fish on. Tangan kanan dia di depan. Karena posisi mancing yang kurang tepat, BC pun segera berpindah menjadi posisi yang baik untuk menghadapi perlawanan ikan. Gimana Mas Jimmy? Mantap! Dengan pengalaman sebelumnya yang telah menaikkan ikan, kini BC lebih tenang dalam menggulung reel dan memainkan jorannya. Sedikit demi sedikit tetapi pasti tali digulung masuk ke dalam reel. Sesekali ikan memberikan perlawanan. Huhui, akhirnya ikan nampak di permukaan. Wow, seekor Dot Yellow Trevally berhasil menyerah di tangan pemancing Aceh ini. Mantap! Mantap, mancing mania. Mantap! Tidak mau kalah, Topan sang tekong kapal juga ingin merasakan sensasi strike di spot Pulau W. Mantap Pak Topan! Dengan pengalaman yang cukup mumpuni di laut, Topan dengan santai menghadapi perlawanan ikan. Nampak ikan tidak memberi perlawanan berarti dan terus ikut naik. Akhirnya seekor Giant Trevally berukuran sedang berhasil dinaikkan. Mancing mania, mantap! Wow, ini hal yang langka seorang nelayan mau merilis ikan hasil tangkapannya. Mantap Pak Topan, ikut melestarikan ekosistem di laut. Salut buat Bapak. Di buritan kapal, Harun kembali strike. Mantap Mas Bro, kali ini jangan diputusin lagi ya talinya. Wow, reelnya terus berdecit ditarik ikan. Dengan cepat Harun menggulung reel agar ikan tidak terlalu jauh berenang dan bisa masuk ke dalam batu yang dapat menyebabkan tali terputus. Ayo Harun, kamu bisa! Ohoi, akhirnya seekor Giant Trevally berukuran sedang berhasil dinaikkan pemancing berdarah asli Kalimantan ini. Mantap! Mancing mania, mantap! Oh, panggil kawan lagi ya. Untuk menjaga populasi ikan GT yang terus berkurang, ikan kembali dirilis. Selain itu, rasa dari ikan GT Trevally yang sudah cukup besar sudah tidak enak lagi. Rilis. Kali ini giliran saya menjajal tarikan ikan penghuni karang laut Pulau W. Akhirnya pecah telur. Dengan arus yang cukup kuat dan kembali angin mulai berhembus yang membuat kapal cepat bergeser, membuat tarikan ikan semakin kuat. Namun dengan bermodalkan joran yang mumpuni dan tenaga yang masih tersimpan, karena baru ikan pertama dengan penuh percaya diri, saya yakin akan menaikkan ikan pertama saya di Pulau W. Dengan terus memompa joran, saya ingin dengan cepat menyudahi perlawanan ikan. Ya, akhirnya seekor ikan Giant Trevally terlihat di permukaan dan berhasil saya naikkan. Lumayan. Walaupun nggak gede tapi permulaan yang bagus lah. Memang di sini terkenal banget nih di Sabang nih, di Pulau W ini. Sekitaran karangnya emang bagus banget. Makanya ini salah satu destinasi buat orang-orang diving sama snorkeling. Jadi emang karangnya terjaga banget dan ternyata ada peraturan juga dari pemerintah si Sabangnya ini nggak bisa ngambil ikan dengan bebas. Jadi bisa cuma buat mancing sama spare fishing.
Jadi kalau spearfishing itu karena bisa dipilih ikan-ikannya. Kue nggak terlalu besar, ikan kue. Oke. Ikan pun saya rilis kembali ke dalam air. Hal ini selain untuk menjaga ekosistem di laut, ikan giant trevally atau biasa disebut kue ini merupakan ikan teritorial yang akan habis apabila kita terus-menerus mengangkatnya. Oke, mantap. Di sela-sela memancing, saya dan teman-teman menyempatkan diri untuk bersnorkeling membuktikan betapa indahnya karang yang berada di Laut Pulawe. Karena pulau ini memang terkenal dengan keindahan karang dan biota lautnya. Selain itu, secara tidak sengaja saya juga bertemu dengan orang yang sedang melakukan spear fishing di dalam laut. Wow, ini menjadi kesempatan yang langka buat saya. Tanpa menggunakan tabung oksigen, mereka menyelam ke dasar laut untuk mencari target, dan kali ini target yang mereka dapat, gurita. Oh iya, selain keindahan lautnya, kota Sabang juga terkenal dengan sate guritanya. Dengan karang yang masih bagus, wajar jika biota laut di sini beraneka ragam. Inilah salah satu cara penangkapan ikan yang diperbolehkan pemerintah daerah Sabang. Spearfishing atau yang juga dikenal dengan menembak ikan merupakan salah satu cara tangkap ikan yang baik, dikarenakan dapat memilih ikan apa yang dapat ditangkap. Dan tentunya ada beberapa persyaratan yang diperbolehkan dalam cara ini. Misalnya dengan tidak memakai tabung oksigen, melainkan hanya boleh memakai alat snorkeling dan fin atau kaki bebek. Hal ini untuk menjaga agar tidak berlebihan dalam mengambil ikan. Rasanya saya ingin terus berada di dalam air menikmati keindahan pemandangan bawah laut pulau di barat Indonesia ini.